warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berbincang seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW, kelahiran cahaya itu. Dan kata kelahiran cahaya bukan sekedar sebuah ilustrasi, tetapi sebagaimana disebutkan dalam sirah nabawiyah bahwa ada sangat banyak riwayat yang berbicara tentang bagaimana Aminah ibunda Muhammad SAW hamil. Sayangnya riwayat-riwayat itu banyak sekali riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Ada satu riwayat, satu-satunya riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Riwayat ini saling menguatkan satu sama lain, setidaknya mencapai derajat hasan, di mana disebutkan bahwa ketika Aminah melahirkan, kemudian dia melihat bahwa dari dirinya keluar cahaya yang menerangi sampai kota Busra yang ada di Syam. Kota Busra tentu sangat jauh, kalau diukur kurang lebih dari 1000 km dari kota Mekah. Cahaya itu keluar dari dirinya, kemudian terus dia sampai menerangi jarak 1000 km kurang lebih. Ini artinya bahwa ini riwayat yang bisa dipakai oleh para ulama. Adapun sisanya adalah riwayat yang saya pikir ketika kita mau memuji Nabi Muhammad SAW, kita tidak juga memerlukan hal-hal yang sifatnya palsu riwayatnya, karena Nabi tetap terpuji tanpa riwayat-riwayat itu. Dan hitunglah dengan satu riwayat ini bahwa keluar cahaya yang menerangi sampai Busra di Syam, maka cukuplah ini menjadi sebuah isyarat besar bahwa yang dilahirkan adalah seseorang yang kelak akan menerangi cahaya itu menjadi cahaya bagi seluruh kehidupan, bahkan sampai ke negeri Syam. Dan pelajaran pertama buat kita adalah seperti yang sudah kita bahas singkat di pertemuan yang lalu, bahwa setiap kelahiran anak-anak kita anggaplah ia sebagai kelahiran cahaya, anggaplah ia sebagai anugerah yang mahal, yang terbesar dalam kehidupan kita. Jangan lagi dianggap mereka sebagai sebuah beban kapanpun mereka hadir. Kadang-kadang ada orang tua yang dalam tanda kutip tidak mengharapkan kelahiran seorang anak, karena mungkin dia tidak merencanakan hamil tapi kemudian hamil, atau mungkin kakaknya masih berusia kecil tiba-tiba kemudian sudah hamil lagi, atau kemudian usianya malah sudah usia senja orang tuanya, tiba-tiba Allah berikan lagi anugerah. Tetap saja mari ambil kalimat ini, bahwa orang-orang yang beriman tetap menganggap ketika ini adalah kehamilan anaknya, ketika kehamilan anaknya ada, maka kelahirannya harus dimaknai sebagai kelahiran cahaya, seperti kelahiran Rasul kita Muhammad SAW. Karena ada satu hal yang bisa jadi mungkin suatu hari kita akan malu, karena jangan-jangan dari sekian anak kita yang kita miliki, justru anak yang tidak diharapkan inilah yang kelak akan membanggakan kita di kemudian hari, di dunia atau bahkan di akhirat. Apa kita nanti tidak malu? Anak yang tidak diharapkan kelahirannya, ternyata justru dia anak yang paling membanggakan, paling mengangkat derajat dan nama kita sebagai orang tua. Maka terimalah, karena kita tidak pernah tahu takdir kemuliaannya. Dan selalulah berharap positif bahwa mereka lahir dengan membawa cahaya yang akan menerangi kehidupan kita di dunia hingga di akhirat nanti, juga menerangi umat yang lain, manusia yang ada di muka bumi ini. Adapun Rasulullah Muhammad SAW, ketika cahaya itu sampai ke negeri Syam, dan subhanallah ternyata ketika Rasulullah SAW nanti wafat, beliau berdakwah, berjuang, kemudian wafat. Ketika beliau wafat beliau itu diiringi dengan beliau mengirimkan pasukan yang beliau buat dan dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma sebagai panglima termuda dalam sejarah Islam, yang usianya baru 18 tahun kurang lebihnya. Itu berangkat, tapi ketika baru sampai di sebuah tempat bernama Juruf, baru beberapa mil mendengar bahwa Rasul wafat.
Kemana perginya? Ke negeri Syam. Dan ini adalah merupakan satu perjalanan pasukan yang boleh kita katakan sebagai sebuah perjalanan untuk membuka gerbang Syam. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW ketika wafat itu cahayanya sudah menjelang masuk, sudah mulai terlihat di negeri Syam. Karena ketika beliau wafat, seluruh jazirah Arab telah masuk Islam hingga ke negeri Yaman, di bagian selatannya dan di bagian utaranya berbatas dengan negeri Syam. Seakan ini menjadi sebuah isyarat besar bahwa begitulah kelahiran orang istimewa, orang hebat ini, itu ternyata sudah diisyaratkan sejak ibunya melahirkan. Maka sekali lagi ketika ada seorang ibu melahirkan, keluarkan kalimat-kalimat positif, keluarkan kalimat-kalimat yang istimewa, karena jangan sampai kita mengeluarkan kalimat yang negatif kemudian bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa dan kalimat orang tua bisa bermakna doa. Untuk itulah ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibundanya dalam keadaan cahaya, dalam arti bahwa keluar seorang jabang bayi, tapi kemudian juga keluar cahaya seperti yang diriwayatkan tadi, maka ini adalah merupakan satu pelajaran mahal bahwa anak-anak kita harus menjadi anak-anak cahaya. Selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah, kita menyebutnya. Dan ini adalah satu pendapat yang tepat, karena ada beberapa pendapat sebenarnya tentang kapan Rasul Muhammad SAW dilahirkan. Ini adalah pendapat yang tepat karena langsung didukung oleh Al-Quranul Karim, di mana kita tahu bahwa Allah berfirman tentang peristiwa gajah itu. Walaupun di sana tidak disebutkan bahwa Nabi lahir di peristiwa itu, tapi ada riwayat-riwayat yang menyampaikan bahwa Nabi lahir di peristiwa gajah itu. Di mana kita tahu bahwa ada surat Al-Fil di dalam Al-Quranul Karim, surat gajah, yang berbicara tentang masalah rencana penyerangan pasukan Abraha dari Yaman yang berencana menyerang atau menghancurkan Ka'bah, yang merupakan tempat yang didatangi oleh banyak orang dari berbagai tempat, dan tentu itu menguntungkan secara bisnis, karena di kepala seorang Abraha yang ada adalah bagaimana Yaman menjadi ramai seramai kota Mekah dengan keberadaan Ka'bah itu. Sehingga ketika dia membangun gereja, dan sangat indah, jauh lebih indah daripada Ka'bah yang hanya tumpukan batu, tapi kita perlu tahu kedatangan orang dengan ikatan spiritual jauh lebih memberikan makna dari sekedar datang hanya karena sebuah keindahan. Ini istimewanya. Anda tentu tahu bahwa kita mungkin sudah pernah berjalan-jalan menikmati tempat alam, keindahan dan seterusnya, tapi bagi orang beriman tidak ada perjalanan yang seindah perjalanan kita ke tanah suci kita, ke Ka'bah, ke Masjid Nabi SAW, karena kita datang dengan spiritual, dengan iman kita. Peristiwa gajah itulah, pasukan bergajah itulah yang kemudian menjadi satu momentum yang menandai kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan lagi-lagi menjadi satu hal yang menarik bahwa menjadi sebuah isyarat. Tentu saat itu kelahiran, ada perbedaan pendapat apakah dilahirkan sebelum Abraham menyerang Ka'bah atau dilahirkan setelah peristiwa dihancurkannya pasukan bergajah ini. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, tetapi yang jelas bahwa kisarannya ada di tahun gajah itu. Kalau diberi tanggal adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Arti tahun gajah artinya adalah kisarannya pada peristiwa penyerangan gajah, karena itu peristiwa besar di mana masyarakat Quraisy sendiri menyaksikan peristiwa yang sangat ajaib sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Al-Fil, ketika datang burung dalam jumlah yang sangat banyak, ababil, tayran ababil, burung dalam jumlah yang sangat banyak sekali, dan itulah yang kemudian melempari mereka dengan batu-batu yang panas. Dan hancurlah mereka, matilah mereka, kecuali hanya bersedikit yang lari. Dan ini peristiwa sangat dikenang oleh masyarakat Quraisy
Dan untuk itulah ketika lahir seorang Muhammad maka mudah mengenangnya, lahir pada peristiwa pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah. Ini pun menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah isyarat tentang sebuah kelahiran. Ketika seorang anak lahir dengan momentum sebuah peristiwa, maka maknailah tetap dengan makna yang positif. Kalau kita melihat contohnya, kita melihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan ketika orang zalim itu, pasukan raja zalim itu, ternyata Allah hancurkan ketika mereka siap menghancurkan rumah Allah. Lahir seorang nabi. Allah ingin menegaskan bahwa ini Baitullah, ini adalah rumah Allah, adalah tempat ibadah orang-orang yang beriman, tidak boleh dihancurkan oleh tangan-tangan zalim. Bahkan ketika manusia sudah tidak mampu menjaganya, Allah sendiri yang menjaga rumahnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Abdul Muttalib sang kakek, bahwa inna lil baiti rabban yahmi, bahwa adapun rumah ini, Ka'bah ini memiliki tempat, dimiliki Tuhan yang melindunginya. Dan ketika peristiwa yang positif kita melihatnya, mungkin kalau kita melahirkan seorang anak dalam sebuah momentum yang buat kita spesial, dalam keadaan hati sedang baik, kemudian terjadi peristiwa yang juga menyenangkan, mungkin kita akan berpikir positif bahwa alhamdulillah anak saya lahir dalam keadaan sebuah momentum yang menarik. Saya ingin berikan satu contoh bahwa dalam sejarah Islam ada orang besar yang dilahirkan dalam sebuah momentum yang tidak nyaman, sampai ketika anak ini dilahirkan, kemudian ayahnya sendiri yang berkata, kasihan kamu nak, lahir dalam keadaan yang seperti ini. Saat itu dia, sang ayah dan keluarganya sedang diuber-uber dan sedang diancam mati oleh sekelompok orang. Kemudian dia terpaksa harus berpindah meninggalkan kampung halamannya dan membawa anak itu pergi dari tempat kampung halamannya. Mendengarkan kalimat negatif itu segera dicegah oleh keluarganya yang lain. Dan bahkan yang keluar kalimatnya adalah, mengapa engkau katakan itu? Tidakkah engkau justru berharap bahwa kelak anakmu anak yang luar biasa, lahir dalam momentum ini, siapa tahu dialah pemimpin hebat. Dan benar. Dan silahkan baca, orang itu adalah orang besar yang kita semuanya mengenalnya sebagai seorang pahlawan yang hebat, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimallahu ta'ala. Orang besar yang dalam sejarah Islam kita kenal, dari kelahiran Irak, yang kemudian dia pergi nanti ke tempat di Suriah, yaitu di wilayah Halab. Itu artinya bahwa dalam momentum yang negatif sekalipun, yang mungkin kita jadi terbawa-bawa, ya, itu tidak diizinkan dalam Islam. Tetaplah berpikir sangat positif bahwa kelahiran mereka adalah kelahiran yang istimewa, kelahiran yang positif, apalagi ketika diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang baik. Mudah-mudahan kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan juga. Yang perlu diketahui adalah bahwa memang kita dalam Islam juga diajari untuk tidak menganggap sial dan untung hanya karena sesuatu, karena peristiwa, nanti namanya tatayur namanya. Kita tidak diizinkan untuk itu. Tetapi ini dalam rangka supaya kita tahu bahwa jangan sampai kita terbiasa terpengaruh hanya oleh sebuah peristiwa, kemudian kita menganggap hoki, beruntung, atau kemudian sial, karena itu dilarang dalam Islam. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa apa yang kita bahas tentang Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah SWT melahirkan dalam sebuah peristiwa besar, yaitu momentum pasukan bergajah, di mana disitulah ditegaskan bahwa Ka'bah ini ada yang punya, bahwa Ka'bah ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dilahirkanlah nabi yang akan memuliakan Ka'bah, rumah Allah yang telah dikotori oleh orang-orang musyrik saat itu. Mereka tetap mereka membangun Ka'bah itu, tetap mereka melakukan ibadah sekitar Ka'bah, tetapi mereka melakukan kemusyrikan sampai mereka melakukan perbuatan nista di sekitar rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran yang akan memuliakan kembali kiblat
akan muliakan Ka'bah, akan muliakan Baitullah. Dan disinilah sekali lagi bahwa mari kita maknai kelahiran anak-anak kita sebagai kelahiran cahaya. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.